Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan yang telah memberikan kita semua kekuatan lahir dan batin, sehingga kita dapat menonton video presentasi dari kelompok 2 yang berjudul Paham dan Aliran dalam Akidah Islam. Salawat bertangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada seorang hamba Allah yang telah membawa umat manusia dari zaman kebiadaban menuju zaman yang penuh peradaban, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, nama saya Muhammad Zaka Khairul Fatah dari kelompok 2. Saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya. Sejarah munculnya aliran-aliran dalam akidah Islam akan dibacakan oleh saya sendiri. Dan yang kedua adalah latar belakang kemunculannya yang akan dibacakan oleh Riko Saputra. Dan yang ketiga adalah ajaran-ajaran pokok dan tokoh-tokoh aliran-aliran dalam akidah Islam yang akan disampaikan oleh Ahmad Bari Iriansyah. Dan yang keempat adalah macam-macam aliran. Yang pertama adalah Khawarij dan yang kedua adalah Murji'ah yang akan dibacakan oleh Gus Pita Azira. A. Latar belakang timbulnya masalah akidah dalam Islam. 1. Peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman. Utsman bin Affan berasal dari suku Quraisy yang dilukiskan sebagai orang yang dermawan. Kedermawanannya terbukti ketika ia pernah memberikan 940 ekor unta, 60 ekor kuda, dan 10.000 dinar untuk perang Tabuk. Ia juga sangat berjasa dalam pengkodifikasian Al-Quran menjadi mushaf sebagaimana yang dibaca oleh jutaan umat Islam di dunia. Utsman diangkat menjadi khalifah melalui musyawarah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang terpilih menjadi khalifah untuk menggantikan Umar adalah Utsman. Setelah Utsman wafat, kekhalifahan berpindah ke tangan Ali bin Abi Thalib. Namun pengangkatan Ali menjadi khalifah tidak dalam kondisi yang menguntungkan, karena ia diangkat dalam kondisi yang tidak stabil. Tak heran jika rongrongan terhadap kekhalifahannya berdatangan, mulai dari Talha dan Zubair dan Muawiyah. Tantangan keras muncul dari Muawiyah yang menuduh Ali terlibat dalam terbunuhnya Utsman. Perseteruan tersebut akhirnya melahirkan perang Siffin. 2. Dampak arbitrase. Kekisruhan politik akibat terbunuhnya Utsman pada tahun 35 Hijriah berlanjut di masa Ali. Kekisruhan ini mencapai klimaks dengan meletusnya Perang Jamal tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi antara pasukan Ali dengan pasukan Aisyah yang dibantu oleh Zubair dan Talha, yang disusul dengan Perang Siffin tahun 36 Hijriah atau 657 Masehi antara pihak Ali dan Muawiyah. Dalam arbitrase ini diangkat 2 orang sebagai arbiter, yaitu Amr bin As dari pihak Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali. Di antara keduanya ada kemufakatan untuk menjatuhkan kedua pemuka itu, Ali dan Muawiyah. Abu Musa mengumumkan tentang penjatuhan kedua orang yang saling bertentangan tersebut. Namun Amr bin As hanya menyetujui penjatuhan Ali dan menolak penjatuhan Muawiyah. Dari segi politik, Perang Siffin yang berakhir dengan arbitrase itu tidak diterima oleh kelompok Ali dan menjadi alasan mereka untuk memisahkan diri dari golongan Ali. Mereka membentuk kelompok yang dinamakan dengan Khawarij. Mereka mudah mengkafirkan orang-orang yang berjalan di luar hukum-hukum Tuhan, utamanya untuk membawa konsekuensi dosa-dosa. Pendapat Khawarij mengenai pelaku dosa besar mendapat tantangan dari Murji'ah. Menurut mereka, pelaku dosa besar ia tidak kafir, tetapi mukmin. Soal dosa besar mereka serahkan kepada Tuhan di hari perhitungan. Muncul 2 aliran lagi dalam teologi Islam, yaitu Qadariyah, yang berpandangan bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya, dan Jabariyah yang beranggapan bahwa Tuhan telah mentakdirkan manusia sejak awal manusia tidak memiliki kehendak dan kudrah. Muncul lagi aliran Mu'tazilah yang beranggapan bahwa pelaku dosa besar tidak mukmin juga tidak kafir, namun berada di posisi tengah-tengah, al-manzilah baina al-manzilatain, yakni posisi antara kafir, mukmin dan kafir.
Teologi baru dimotori oleh Abu Hasan al-Asy'ari pada mulanya. Ia mengikuti Mu'tazilah, namun kemudian meninggalkan aliran tersebut, kemudian membentuk aliran Asy'ariyah tahun 935 Hijriah. Teologi baru lagi juga didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi tahun 944 Hijriah, yang selanjutnya terkenal dengan aliran Maturidiyah. Perkembangan selanjutnya, saat ini yang tersisa hanya aliran Maturidiyah dan al-Asy'ariyah saja. Yang terkenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Maturidiyah banyak dianut umat Islam yang bermazhab Hanafi, sedangkan aliran Asy'ariyah banyak dianut oleh Islam Sunni lainnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ana Riko Saputra. Ana akan menjelaskan bagaimana latar belakang munculnya aliran-aliran di dalam akidah Islam. Munculnya aliran-aliran di dalam akidah Islam disebabkan oleh dua buah peristiwa, yaitu yang pertama peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan adalah khalifah berasal dari suku Quraisy, dan orang-orang melukiskan Khalifah Utsman bin Affan sebagai seorang yang dermawan karena Utsman bin Affan selalu memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkannya. Khalifah Utsman bin Affan juga berjasa dalam pengkodifikasian Al-Quran menjadi mushaf, sehingga dapat kita baca sampai saat sekarang ini. Khalifah Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah melalui jalannya musyawarah para sahabat semuanya. Kemudian setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, kekhalifahan pindah kepada tangan Ali bin Abi Thalib. Namun, pengangkatan Ali menjadi khalifah tidak begitu menguntungkan karena ia diangkat dalam kondisi yang tidak stabil. Maka tak heran banyak dari kalangan-kalangan sahabat yang berdatangan kepada Ali yang menuduh Ali terlibat dalam terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang paling keras tantangannya yang datang kepada Ali adalah Muawiyah yang menuduh bahwa Ali terlibat dalam peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Dan dengan kejadian tersebut terjadilah sebuah kekeliruan atau perseteruan yang melahirkan sebuah perang yang disebut dengan Perang Siffin. Kemudian dampak yang kedua atau peristiwa yang kedua yaitu peristiwa arbitrasi atau peristiwa tahkim. Kekeliruan politik akibat terbunuhnya Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah sampai kepada zaman Ali dan melahirkan sebuah puncak atau melahirkan sebuah perang yang disebut dengan Perang Siffin yang terjadi pada tahun 657 Masehi antara pihak Ali dan pihak Muawiyah. Di dalam peristiwa arbitrasi tersebut diangkatlah dua tokoh, yaitu Amr bin As dari pihak Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali. Di antara keduanya ada kemufakatan untuk menjatuhkan kedua pemuka tersebut, yaitu Muawiyah dan Ali. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengumumkan tentang penjatuhan kedua orang tersebut. Namun Amr bin As hanya menyetujui penjatuhan Ali saja dan menolak penjatuhan Muawiyah. Dari segi politik, Perang Siffin yang berakhir dengan peristiwa arbitrasi tersebut tidak diterima oleh kelompok Ali dan menjadi alasan mereka untuk memisahkan diri dari golongan Ali. Kemudian mereka membentuk sebuah kelompok yang disebut dengan Khawarij, artinya orang-orang yang keluar dari golongan Ali. Mereka mudah saja mengkafirkan orang-orang yang berjalan di luar hukum Allah. Terutamanya mereka berpendapat bagi orang yang melakukan dosa besar, mereka menganggap itu kafir. Itulah yang membuat kaum Khawarij ini terlalu keras dan radikal terhadap Islam, karena mudah saja bagi mereka mengkafirkan orang. Kemudian mereka mendapat tantangan dari kelompok Murji'ah yang menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar tetap dihukumi mukmin dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari perhitungan nantinya. Kemudian muncul lagi aliran Mu'tazilah yang beranggapan bahwa ketika manusia melakukan dosa besar, manusia tersebut tidak mukmin dan tidak juga kafir, artinya di tengah-tengah.
yaitu manzilah baina manzilatain. Artinya mereka tidak memihak sesuatu pun, tidak menganggap manusia kafir dan tidak menganggap manusia mukmin. Mereka menganggap manusia itu berada di tengah-tengah. Kemudian muncul juga teologi baru yang dimotori oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Pada mulanya ia pengikut Mu'tazilah, namun kemudian meninggalkan aliran tersebut dan kemudian membentuk aliran Asy'ariyah pada tahun 935 Masehi. Teologi baru ini juga didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi yang selanjutnya terkenal dengan aliran Maturidiyah. Dan itulah perkembangan selanjutnya. Saat ini yang tersisa hanya aliran Maturidiyah dan Asy'ariyah yang terkenal dengan panggilan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tentang latar belakang munculnya aliran-aliran akidah Islam di aliran-aliran akidah Islam. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bari Densa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ajaran pokok akidah. Ajaran pokok akidah yang pertama adalah iman. Di bidang akidah, Risalah Islam mengajarkan tentang kepercayaan atau keimanan terhadap 6 hal yang kita kenal dengan rukun iman. Iman yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Keimanan terhadap 6 hal tersebut harus ditindaklanjuti dengan amal atau tindakan yang bersikap berpegang teguh kepada keimanan tersebut. Iman diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Hadis riwayat Muslim. Keimanan juga dibahas dalam surah Fussilat ayat 30 yang artinya, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguh istiqomah keimanan itu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap lurus istiqomah dalam keimanannya. Niscaya turun kepada mereka malaikat menyampaikan pesan kepada mereka bahwa janganlah kalian takut dan bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Quran surah Fussilat ayat 30. Ajaran pokok akidah yang kedua adalah syariat. Di bidang syariat, Islam mengajarkan tata cara beribadah yang meliputi hablum minallah, yaitu hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia. Hablum minallah dikenal pula dengan sebutan ibadah mahdhah, yakni ibadah salat, zakat, puasa, dan haji. Hablum minannas dikenal dengan sebutan ibadah ghairu mahdhah dan muamalah, meliputi ajaran tentang aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum, keluarga, dan aspek kehidupan duniawi lainnya. Ibadah mahdhah disebut pula 5 pondasi, yakni ikrar syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Dengan kelima hal tersebut, keislaman seseorang dibangun. Islam itu dibangun oleh 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibadah ghairu mahdhah atau muamalah meliputi 2 hal. Yang pertama adalah al-qanul khas, hukum perdata, yang meliputi hukum niaga, hukum nikah, dan hukum pewarisan. Yang kedua adalah al-qanul am, hukum publik, yaitu adalah hukum pidana, hukum negara, hukum perang dan damai, dan sebagainya. Di dalam hukum publik ini juga termasuk konsep-konsep sosial seperti ekonomi, budaya, dan politik Islam. Ajaran pokok akidah yang ketiga adalah akhlak atau ihsan. Di bidang akhlak, Islam mengajarkan pedoman sikap mental atau budi pekerti dalam bergaul atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, dengan sesama manusia, dan di alam sekitarnya. Bahkan bidang akhlak ini menjadi sasaran inti misi Islam, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak adalah penentu baik buruk perilaku seseorang. Penentu di sini berarti adalah ada atau tidaknya kesadaran dalam diri seseorang tentang pengawasan dari Allah atas segala perilakunya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika mendefinisikan ihsan.
Ihsan adalah kamu berbakti kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhlak dalam risalah Islam meliputi yang pertama adalah akhlak terhadap Allah, yakni bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlak terhadap diri sendiri, bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dalam menjalani hidup ini. Yang ketiga adalah akhlak terhadap sesama manusia, yakni bagaimana tata cara kita bergaul, melakukan interaksi sosial sesama manusia. Dan yang terakhir adalah akhlak terhadap alam semesta, yakni bagaimana seharusnya kita memperlakukan flora dan fauna, termasuk sikap kita terhadap makhluk-makhluk gaib seperti jin, syaitan, dan malaikat. Allahu a'lam bishawab. Nama saya Puspita Azira dari kelompok 2. Saya ingin membahas materi yang kelima, yaitu macam-macam aliran dalam akidah Islam. Yang pertama yaitu aliran Khawarij. Secara etimologis, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu khoroja yang artinya keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Berdasarkan pengertian etimologi, Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Kelompok ini bisa disebut dengan Khawarij atau Khorijiyah. Sedangkan yang dimaksud dengan Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu kelompok pengikut Ali bin Abi Thalib yang ingin keluar dari barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali bin Abi Thalib yang menerima arbitres atau tahkim pada Perang Siffin tahun 37 Hijriah dengan kelompok buat atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khilafah. Khawarij muncul pertama kali sebagai gerakan politis yang kemudian beralih menjadi gerakan teologis, sehingga Khawarij menjadi aliran dalam teologi Islam yang pertama. Kaum Khawarij dikenal dengan kelompok orang yang melakukan pemberontakan terhadap imam yang sah yang diakui oleh rakyat. Oleh karena itu, istilah Khawarij bisa dikenakan kepada semua orang yang menentang para imam, baik pada masa sahabat atau pada masa-masa berikutnya. Adapun ajaran-ajaran di dalam aliran Khawarij, yang pertama, kaum muslimin yang melakukan dosa besar adalah kafir. Yang kedua, kaum muslimin yang terlibat dalam perang Jamal adalah kafir. Yang ketiga, khalifah harus dipilih rakyat, serta tidak harus dari keturunan Nabi Muhammad dan tidak mesti dari keturunan Quraisy. Jadi, seorang muslim dari golongan manapun bisa menjadi khalifah asalkan mampu memimpin dengan benar. Aliran yang kedua yaitu Murji'ah. Murji'ah berasal dari bahasa Arab yaitu roja'a yang artinya kembali. Aliran ini berpendapat bahwa konsekuensi hukum dari perbuatan manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Awal mula timbulnya aliran ini adalah sebagai akibat dari gejolak dan ketegangan pertentangan politik, yaitu soal khilafah, yang kemudian mengarah ke bidang teologi. Dalam suasana pertentangan ini timbul suatu golongan baru, yaitu Murji'ah, yang ingin bersikap netral, tidak mau turut dalam praktek kafir-mengkafirkan yang terjadi antara golongan yang bertentangan itu. Bagi mereka, sahabat-sahabat yang bertentangan itu merupakan orang-orang yang dapat dipercayai dan tidak keluar dari jalan yang benar. Oleh karena itu, mereka tidak berpendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Mereka memandang lebih baik menunda penyelesaian persoalan itu ke hari perhitungan di hadapan Tuhan. Adapun ajaran-ajaran dalam aliran Murji'ah yang pertama, iman adalah cukup dengan mengakui dan percaya kepada Allah dan Rasul. Berdasarkan hal ini, seseorang tetap dianggap mukmin walaupun meninggalkan perbuatan yang difardukan dan melakukan dosa besar. Yang kedua, dasar keselamatan adalah iman semata-mata. Yang ketiga, orang Islam yang melakukan dosa besar tidak dihukumkan kafir. Yang keempat, Muslim tetap mukmin selama ia mengakui 2 kalimat syahadat. Yang kelima, hukum terhadap perbuatan manusia ditangguhkan hingga hari kiamat. Baiklah, sekian hasil presentasi kami dengan judul Paham dan Aliran dalam Akidah Islam. Bagi teman-teman yang tidak paham dan ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.